Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you everyone? I hope you are in good condition. Amin. Okay, before we are going to our lesson, let's start our class by reciting basmalah together. Okay, today we will talk about do you have any glue? But before we are going to our lesson, it's good to play the game. Okay, you have to guess what is it. You have to fill the blank word. Oke, coba kalian tebak. Kira-kira ini apa ya? Coba kira-kira huruf apa aja yang hilang dan disusun menjadi sebuah kata. Kira-kira apa ya? Kalau dilihat dari gambarnya, kalian pasti sudah tahu. Ini tuh sebuah alat tulis yang biasanya sering kalian bawa. Okay, so what is it? Let's see, what is it? Is it highlighters? It is highlighters. It's highlighters. Okay, so what the next? Okay, you have to guess. What is it? Kalian coba tebak. Kira-kira ini apa ya? Lengkapi kata di bawah ini karena ada beberapa kata yang hilang. Mungkin dari gambarnya kalian tahu ya ini apa. And let's see. What is it? It's scissors. What? It is scissors. Okay, and so the next. Wah, you have to guess. What is it? Kalian harus tebak. Apa ya ini? Kalau dari gambarnya pasti kalian sudah tahu. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya apa ya kira-kira? Terdapat 4 huruf. Tapi hanya ada 1 huruf saja. Kira-kira ini apa ya? And let's see. Tape. Say together. Tape. Okay, tape. Okay, the next. Guess what is it? Coba tebak. Ini apa ya? Biasanya ini kalian gunakan untuk mencapit kertas. Okay, so what is it? It is or it's paper clips. Don't forget, you have to say paper clips. And the last one, what is it? Can you guess it? What is it? I think you have known about this picture. Aku kira kalian sudah tahu kalau lihat dari gambarnya. Okay, and let's say what is it? Glue. Okay, glue. Okay, so the next, I will tell you the story. Aku akan menjelaskan sebuah cerita atau ustazah akan menjelaskan sebuah cerita. Sebuah cerita tentang 3 anak perempuan yang akan berangkat di sekolah, yang akan berangkat ke sekolah. Tapi ada suatu kejadian. Yaudah yuk kita lihat ceritanya. Okay, one day all students are happy to go to school. Today they have drawing class. And they must bring some tools like highlighters, scissors, glue, and tape. Suddenly, Astagfirullah, I forgot to bring some highlighters. Really? What should I do? I think I don't have any highlighters. Hi Mazda. Hi Sabila. What's wrong? Do you lost something? Hey Lulu. Mazda does not bring any highlighters. Yes, I don't have any highlighters because I've forgotten to bring highlighters. Don't worry,
I have some highlighters. Really? Do you have any highlighters? Yes, I have some highlighters. Oke. Nah, dari story tadi atau dari cerita yang tadi Ustazah bacakan, itu kejadian yang tiba-tiba terjadi. Pernah kali, atau mungkin kalian pernah ya, ketika di perjalanan sekolah, kalian lupa akan suatu hal, atau kalian lupa untuk membawa sebuah benda yang harus kalian bawa. Nah, ini kejadiannya sama seperti Majda. Majda lupa membawa highlighters. Kayak gitu, dia kebingungan. Sedangkan hari ini tuh ada drawing class, tapi dia lupa untuk membawa beberapa highlighters atau some highlighters. Tapi alhamdulillahnya ada Lulu yang membawa lebih highlighters. Dan Lulu bilang, "Yes, I have some highlighters." Gitu. Tapi sebelum Lulu bilang bahwasanya dia membawa banyak atau membawa beberapa highlighters, Majda bertanya dengan pertanyaan seperti ini. Do you have any highlighters? Nah, dari sini kita sudah bisa melihat perbedaan antara some dan any. Oke, di sini kita jelaskan some atau any. Oke, yang pertama, we use some and any like this. Kita menggunakan some dan any seperti ini. A atau yang pertama, for a question, we use any. Untuk pertanyaan, kita menggunakan any. Seperti tadi, Majda bertanya kepada Lulu, do you have any highlighters? Jadi ketika kita ingin bertanya kepada seseorang mengenai sebuah barang atau mengenai teman kita tuh bawa barangnya lebih atau enggak, kita menggunakan any. Jadi do you have any highlighters? Seperti itu ya. Lalu yang kedua, or B, for a positive answer, we use some. Nah, ketika kita menjawab dengan jawaban positif, maka kita harus menggunakan some. Lihat deh, Lulu bilang apa ketika Majda bertanya kepada Lulu? Lulu bilang, I have some highlighters. Ya kan? Karena jawabannya itu positif. Ketika positif, kita harus menggunakan some. Lalu C atau yang ketiga, for a negative answer, we use any. Tapi beda ketika kita menggunakan atau menjawab dengan jawaban negatif, kita menggunakan any. Seperti itu. Contohnya ada di bawah, lihat deh. Do you have any money? Nah, ketika kita bertanya, kita menggunakan any, bukan some. Ya, tapi pakai any. Jadi do you have any money? Jawabannya ketika positif atau ketika iya. Jawabannya itu ketika positif tuh pasti jawabannya yang pertama itu iya. Iya itu menunjukkan positif. Berarti ketika positif jawabannya kita harus pakai some. Yes, I have some money. Yang kedua, jawaban yang kedua itu adalah negatif. Kok bisa itu negatif? Tahu dari mana ya? Karena berawalan dengan kata no. Biasanya ketika kita menjawab no, itu menunjukkan bahwasanya adalah negatif gitu ya. No, I don't have any money. Gitu ya. Sudah bisa dipahami ya perbedaan some dan any. Jadi kalau some itu digunakan untuk jawabannya positif. Tapi kalau any digunakan untuk dua hal, yaitu untuk bertanya dan untuk menjawab ketika jawabannya itu negatif. Contoh lain, do you play any sports? Yes, I play some sports. No, I don't play any sport. Seperti itu ya. Dan yang terakhir,
Are there any students in the classroom? Ini pun pertanyaan. Are there any students in the classroom? Apakah ada beberapa siswa di dalam kelas? Kayak gitu. Yes, there are some students in the classroom. Ya, ada beberapa murid atau siswa di dalam kelas. No, there are not any student in the classroom. Tidak ada beberapa siswa di dalam kelas. Nah, any dan some itu artinya sama, yaitu berapa atau beberapa, yang menunjukkan barangnya itu lebih dari satu. Oleh karena itu, ketika kita menggunakan some dan any, harus diikuti dengan kata benda plural atau kata benda lebih dari satu. Seperti student. Student itu ada tambahan S yang menunjukkan bahwasanya muridnya itu lebih dari satu. Karena some itu artinya beberapa murid. Seperti itu ya. Lalu ada penjelasan lagi tentang any versus some. Use some in a positive sentence. Tuh, gunakan some dalam kalimat positif. Contohnya, I had some tea this morning. Aku memiliki beberapa teh di pagi hari ini. Kayak gitu ya. Use any in a negative sentence. Gunakan any dalam atau gunakan any ketika kalimatnya itu negatif atau dalam negatif. Kalimat negatif. Contohnya, I didn't have any tea this morning. Aku tidak memiliki beberapa teh pada pagi ini, seperti itu. Dan yang terakhir, gunakan any dalam bertanya atau ketika kalimatnya pertanyaan, kalian harus menggunakan any. Use any in a question. Did you have any tea this morning? Apakah kamu memiliki beberapa teh pada pagi hari ini? Seperti itu ya perbedaan any and some. Lalu kita mengenal atau kita mempelajari tentang menggunakan any dan some dalam bentuk pertanyaan dan cara menjawabnya, seperti itu ya. Kita lihat, kita fokus di subjek you, she, he, and they. Oke, kita fokus di subjek you, she, he, and they. Subjek itu seseorang, maksudnya you itu kamu, she itu dia perempuan, he itu dia laki-laki, and they itu mereka itu berarti banyak. Nah, ketika kita menggunakan subjek you dan they, atau ketika kita ingin bertanya langsung kepada kamu, langsung ya, atau they kepada mereka yang banyak, nah kita gunakan pertanyaan yang sama. Do you have any glue? Atau ketika they, do they have any glue? Kayak gitu. Jadi pertanyaannya sama ya, pakai do. Do you have any glue? Do they have any glue? Gitu. Tapi tetap ketika kalimatnya itu pertanyaan, maka kita menggunakan any ya, tidak menggunakan some. Nah, ketika jawabannya itu positif, baru kita menggunakan some. Yes, I have some glue. Atau yes, they have some glue. Kalau negatif seperti apa? No, I don't have any glue. Atau no, they don't have any glue. Kayak gitu ya. Jadi ketika kita bertanya kepada subjek you dan they, pertanyaannya sama. Kayak gitu. Dan jawabannya pun sama, tidak ada yang berubah. Hanya dirubah subjeknya aja, seperti itu. Lalu kita pindah ke subjek she dan he. She itu dia perempuan, he itu dia laki-laki. Ketika kita membicarakan orang yang ketiga, maka ini pertanyaannya. Does she have any paper clips? Atau does he have any paper clips? Ya, oke. Jadi ketika kita bertanya, ingat menggunakan any, karena any itu digunakan untuk kalimat pertanyaan. Lalu jawabannya seperti apa ketika jawabannya positif? Yes, she has some paper clips. Atau yes, he
has some paper clips. Ini berubah ya. Ketika bertanya, kita menggunakan have. Lihat deh. Does she have? Tapi ketika kita menjawab dan itu jawabannya positif, maka have-nya itu berubah menjadi has. Yes, she has some paper clip. Seperti itu ya ketika jawabannya positif. Lalu ketika jawabannya negatif seperti apa? Ada perubahan juga. No, she does not have any paper clips. No, he does not have any paper clips. Nah, jadi have-nya sama. Ketika bertanya, does she have any paper clips? Dan ketika menjawab menggunakan kalimat negatif, tetap menggunakan have. Tapi ditambah dengan does not. Karena itu menunjukkan sebuah menunjukkan bahwasanya dia tidak memiliki gitu untuk penekanan. Atau yang disebut itu auxiliary verb gitu ya. Oke. Lalu bagaimana ini? Kira-kira dengan emoticon seperti ini menunjukkan bahwasannya Hamzah tidak memiliki benda yang di samping itu. Kalau dalam kalimat seperti apa ya? Oke, kita lihat. He doesn't have any envelopes. He doesn't have any envelopes. Maksudnya kenapa kok bisa kalimatnya seperti itu? Karena ada emoticon atau ada sebuah wajah yang murung kayak gitu. Dari emoticon ini kita bisa melihat bahwasanya Hamzah itu tidak memiliki beberapa amplop. Seperti itu ya. Nanti kalau kalian bertemu dengan game seperti ini, kalian harus bisa menjawabnya dengan clue yang diberi. Clue-nya apa? Yaitu emoticon, ya. Lalu yang terakhir. Nah, kira-kira apa ya? Emoticonnya tersenyum. Dan benda di sampingnya apa coba itu? Kalian bisa cek di buku Gogo halaman 11. Oke, kalau nggak salah halaman 11 atau 10. Oke, nah dari sini kita bisa lihat bahwasanya Hamzah atau he has some rubber bands. Kayak gitu. Ingat, ketika kalimatnya positif, karena emoticonnya tersenyum, biasanya kalau yang senyum atau yang happy itu menunjukkan kebahagiaan atau memiliki, maka ketika seseorang memiliki benda itu, berarti itu positif dong. Nah, maka Hamzah ini memiliki beberapa gelang karet. He has some rubber bands. Okay, I think that's all for today. And you have to remember about some and any atau some versus any. Okay, you have to remember about that. Okay, silakan simak videonya dengan baik dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk menyimak video ini dengan baik. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.